Shalom, selamat datang di ibadah online GKI Damai. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, ada beberapa informasi terkait kegiatan sepekan GKI Damai. Mari kita dengarkan informasi berikut ini. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Gandartini, pada hari Sabtu, 6 Juni 2020. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Dharma Permai mengucapkan turut berduka cita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kelas katekisasi akan diadakan secara online dengan memakai aplikasi Zoom pada hari Jumat 19 Juni 2020 pada pukul 7 malam. Katekisasi kali ini akan membahas akhir zaman dan akan dibawakan oleh Bapak Andika Wibisono. Kelas katekisasi ini terbuka bagi jemaat umum. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi ini, dapat menghubungi Penatua Cindy Arista pada nomor berikut ini. Jangan lupa jemaat untuk turut bergabung dalam doa pagi dalam bentuk persekutuan online via Zoom dan juga WA. Diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Bagi jemaat yang ingin ikut dapat menghubungi pengurus sektornya masing-masing atau menghubungi Penatua Trisnawati pada nomor berikut ini. Demikianlah informasi untuk keluarga Damai. Marilah kita menyiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online di GKI Dharma Permai tanggal 14 Juni 2020. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Marilah dengan sukacita dan sepenuh hati kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji latuklah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
anugerahnya kekal selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia di dalam memelihara sampai selama-lamanya. Amin, amin, Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberi anugerah, kekuatan, kesehatan, terlebih lagi kesempatan untuk kita beribadah bersama, sekalipun masih di rumah saja. Kita boleh bersama-sama dengan anggota keluarga untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi satu bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Walaupun kita belum bisa beribadah di gedung gereja, tetapi biarlah ini menjadi bagian Tuhan menyatakan kasih anugerah di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian bersama-sama. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta Dia yang punya ladang, mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguding dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk kita mohon belas kasih pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menghampiri tata hadirat-Mu, mengaku segala dosa yang sudah kami lakukan, baik di dalam pikiran kami, perasaan kami, dan bahkan perkataan serta perilaku kami. Selama kami di rumah saja, kami memang sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi kami menyadari di tengah situasi yang berat ini, seringkali kami berdosa di hadapan Tuhan tanpa kami sadari. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami. Karena kadangkala kami hanya mementingkan diri kami sendiri,
Kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami. Maka itu ya Bapa, ampuni kami. Dan biarlah melalui pengampunan-Mu, Engkau menganugerahkan kepada kami satu hati yang mau mengasihi, satu hati yang mau peduli, satu hati yang mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sekalipun di tengah keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Manakala kami membaca firman-Mu, kami dibuat mengerti dengan hikmat Tuhan. Dan ketika kami mengerti akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberi kepada kami kuasa dan dorongan untuk kami melakukan apa yang kami mengerti dari firman-Mu. Sehingga hidup kami ini boleh menghadirkan tanda kerajaan Allah di muka bumi. Kiranya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakan akan kasih Allah melalui keberadaan kami ini. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membuka
Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, kita akan membaca dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang memelihara di dalam kehidupan setiap hari dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama merenungkan bagian daripada firman Tuhan, secara khusus dari Injil Matius tadi, dengan satu tema, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 36 memberikan sebuah gambaran bagaimana respon daripada Tuhan Yesus Kristus atas orang banyak yang mengikuti Dia. Yesus dikatakan di dalam ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupa-rupanya apa yang dilihat oleh Yesus zaman itu terjadi juga pada saat ini. Dengan adanya pandemi global, virus corona yang menyebar ke seluruh dunia ini, membuat banyak orang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka itu, apa yang kita saksikan dari firman Tuhan ini, biarlah menjadi sebuah kacamata untuk kita juga melihat dan menyaksikan peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan, John Piper, pernah mengungkapkan satu kalimat di dalam bukunya, Coronavirus and Christ. Dia mengungkapkan demikian, ini adalah waktu ketika dunia merasa rapuh. Dasar-dasarnya yang selama ini tampak kokoh, berguncang. Pertanyaannya, apakah ada batu karang yang menjadi pijakan kita? Sebuah batu karang yang tidak dapat digoncangkan selamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika John Piper melihat pandemi COVID-19 ini yang sudah mengglobal, seolah-olah Tuhan menunjukkan, seolah-olah Tuhan sedang memperlihatkan kepada John Piper, dan seharusnya memperlihatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk boleh melihat sebagaimana Tuhan Yesus melihat, untuk boleh merasakan sebagaimana Tuhan Yesus rasakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan adanya kondisi pandemi global ini, banyak orang yang sedang mengalami lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat
Kalau saat ini kita masih ada secara pribadi di dalam kekuatan kesehatan, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita masih ada. Biarlah kita boleh menyaksikan, boleh melihat itu dari cara pandang Kristus melihat. Maka itu di dalam tema diutus untuk mendatangkan tanda kerajaan Allah. Biarlah kehadiran kita saat ini justru dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang pertama kita akan melihat bagaimana ketika Yesus melihat orang banyak itu. Di sini dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, bagaimana Yesus bisa tergerak belas kasihan? Yaitu cara memandang. Maka itu ketika Yesus dikatakan melihat, saudara, menarik karena kata yang dipakai untuk menerangkan Yesus melihat itu dipakai kata eido, yang berarti ikut merasakan. Bukan hanya melihat dengan kasat mata saja sesuatu objek yang tampak di depan mata. Tetapi Yesus bisa ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang banyak itu. Yaitu satu kelelahan, mungkin juga kelelahan fisik, tetapi lebih daripada itu kelelahan jiwa. Di mana mereka sedang haus akan sapaan kasih Tuhan. Mereka sedang rindu akan jamahan lawatan kasih Tuhan. Sehingga hidup mereka itu seperti orang-orang yang betul-betul mengalami kelelahan. Dan dikatakan mereka ini terlantar. Seperti domba tanpa gembala, membutuhkan arah. Dan benar, saudara, di tengah pandemi global seperti sekarang ini, betapa banyak jiwa yang mengalami kelelahan di dalam dirinya. Betapa mengalami kebingungan tanpa ada arah yang jelas. Apalagi tidak ada prediksi yang bisa memastikan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sehingga membuat segala sesuatunya itu, orang menyebutnya dengan istilah new normal. Itu pun juga tidak menjamin seseorang itu bisa memiliki satu arah yang jelas di dalam kehidupannya. Maka itu di tengah kondisi yang sedemikian ini, biarlah kita boleh belajar daripada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang sedang lelah dan terlantar, yang membutuhkan kasih daripada Tuhan, yaitu melalui saudara dan saya. Saudaraku, kenapa Yesus ketika melihat, lalu bisa merasakan? Sebab sebagaimana dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 15, di sana ditegaskan bahwa Yesus yang sebagai imam besar adalah imam besar yang ikut merasakan. Bukan imam besar yang hanya sebatas secara ritual keagamaan saja, tetapi Yesus dikatakan ikut merasakan kelemahan-kelemahan. Imam besar, maka itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tahu apa itu penderitaan. Dia tahu apa itu satu kondisi yang berat. Maka itu ketika Yesus melihat, Yesus ikut merasakan. Maka itu biarlah kita juga boleh memiliki hati Yesus yang ketika melihat orang-orang di sekitar kita, melihat dengan cara ikut merasakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saat ini kita harus tinggal di rumah, sudahkah kita melihat, suami melihat istri dengan yaitu ikut merasakan. Bisa jadi istri sedang mengalami kelelahan. Mungkin bukan hanya kelelahan fisik saja karena sibuk masak. Tetapi mungkin kelelahan di dalam jiwanya. Sudahkah suami memperhatikan, peduli, menyapa dengan baik, memberikan encourage? Demikian juga sebaliknya. Mungkin pada saat ini ada suami yang sedang kelelahan, ada suami yang sedang kehilangan arah karena pergumulan yang sedang dihadapi. Sudahkah engkau sebagai istri melihat, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh suami? Sehingga tidak menuntut, tidak memojokkan, tidak menyalahkan, dan sebagainya. Demikian juga dengan orang tua bersama dengan anak-anak, saudara bersaudara, dan seterusnya. Saudara, biarlah kita boleh memandang, melihat, sebagaimana Yesus melihat.
Dan ketika itu terjadi, baru yang kedua, yaitu Yesus ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia itu beberapa kata untuk menjelaskan satu kata di dalam bahasa Yunani, yaitu splagchnizomai. Splagchnizomai di sini secara harafiah adalah ketika isi perut itu mulai bergerak dan mau keluar. Maaf, kalau kita merasa mual, mau muntah, itu satu kondisi yang kita tidak bisa tahan. Itu harus dikeluarkan. Di dalam bahasa Yunaninya itu secara harafiah artinya seperti itu. Lalu di dalam bahasa Indonesia coba dihaluskan. Yaitu tergeraklah, ada satu dorongan yang kuat sekali. Sehingga Yesus akhirnya melakukan itu. Maka kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, di mana Yesus di sana dikatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus memberikan semuanya. Tidak ada terkecuali, tidak ada yang sisa. Sudah diberikan semuanya. Mengapa Yesus mau memberikan semuanya itu? Nyawanya sendiri. Karena ada kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus, kasih Allah itu diberikan. Agape itu, kasih yang menjadi bagian daripada keberadaan Allah itu diberikan di dalam diri kita. Sehingga kita ini tidak ada alasan untuk tidak mampu mengasihi. Di dalam Kristus kita dimampukan. Di dalam kasih Allah Roh Kudus, kita ini diberi kuasa untuk mampu mewujudkan kasih itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tanda kerajaan Allah itu bukan hanya sebuah simbol, tetapi merupakan sebuah manifestasi kasih itu terwujud di dalam keseharian kita dimanapun Tuhan tempatkan. Jikalau pada saat ini kita sedang berada di tengah keluarga kita, sudahkah ada splagchnizomai, kegerakan dorongan di dalam hati kita untuk mengasihi? Sebagai suami, sudahkah engkau mengasihi istrimu? Seolah-olah sudah tidak ada lagi yang tersisa di dalam hidupmu. Semuanya untuk istrimu. Cintamu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, semuanya. Sehingga bagaimana mungkin di tengah kondisi yang seperti ini, engkau masih melakukan penyelewengan. Engkau masih bisa bertindak sembunyi-sembunyi. Atau sebaliknya, sebagai istri, sudahkah engkau memberikan semua kasihmu itu untuk suamimu? Sekalipun memang kita kecewa, kita tidak puas, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tidak tetap mengasihi pasangan hidup kita. Saudara, saya tergelitik dengan penayangan drama Korea, drakor. Dan itu memiliki daya tarik tersendiri, saudara. Rating tayangan tertinggi, saudara, katanya begitu sih. Kenapa banyak masyarakat yang menjadi suka sekali, menggembari akan tayangan ini. Katanya bukan hanya bintang filmnya saja yang cantik, yang ganteng begitu ya, saudara. Tetapi jalan ceritanya itu. Yang lebih menarik lagi adalah kisah tentang pernikahan. Dan pernikahan yang bagaimana? Pernikahan yang penuh dengan trik, penuh dengan liku-liku, penyelewengan. Dan itu banyak sekali penggemarnya, saudara. Bahkan sampai-sampai itu menjadi prioritas untuk disaksikan. Maaf, saya tidak bermaksud untuk melarang jemaat untuk melihat drama Korea, bukan. Tetapi yang saya mau katakan adalah, drama Korea ini mencerminkan betapa banyak orang, pasangan suami istri sedang seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, lelah
terlantar, tidak punya arah. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, kenapa kita masih diberi anugerah kesehatan? Gereja masih tetap bisa berdiri, supaya kita ini menghadirkan tanda kerajaan Allah. Maka itu pada saat ini, saudara, sekalipun kita penuh dengan keterbatasan, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi yang jelas, biarlah ini menjadi satu kesempatan, menjadi satu momen di mana kita diubahkan untuk boleh memiliki penglihatan seperti Kristus melihat. Memiliki hati sebagaimana Kristus tergerak oleh belas kasihan. Maka biarlah di dalam kehidupan kita ini ada kesempatan yang Tuhan masih berikan. Di tengah keluarga kita, untuk kita boleh melihat bagaimana Yesus melihat. Kita boleh mengasihi bagaimana Yesus mengasihi. Sehingga disitulah tanda kerajaan Allah itu hadir. Sebagaimana dikatakan oleh J.I. Packer, dia mengatakan demikian. Ada perbedaan antara mengenal Allah dan mengetahui tentang Allah. Jika Anda sungguh-sungguh mengenal Allah, dalam artian memiliki relasi dengan Allah, Anda memiliki dorongan kuat untuk melayani Dia. Anda memiliki keberanian untuk menyatakan kasih Allah itu. Dan Anda akan rindu untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita ini justru melalui keadaan yang sulit, kita ini sedang dimurnikan iman kita. Di tengah kondisi yang berat ini, Tuhan sedang membentuk kita. Untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi di tengah keluarga kita. Keluarga kita boleh merasakan tanda kehadiran kerajaan Allah. Di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat kita, banyak orang yang akhirnya melihat bagaimana Kristus itu menyatakan kasih-Nya melalui kehidupan saudara dan saya. Maka itu biarlah melalui ibadah saat ini, sekalipun ibadah online, tetapi biarlah firman Tuhan, ibadah kita sungguh mengubah hati kita untuk boleh memandang, melihat dengan mata Tuhan, merasakan kasih, memberikan kasih, sebagaimana kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian.
jawaban hidupku, kaulah harapanku, hanya dirimu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan hati dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, ketika firman-Mu menegur kami, berikan kepada kami kerendahan hati, kelembutan hati. Biarlah kami tidak sedang merasionalisasi untuk pembenaran diri kami di hadapan-Mu ketika kami menyadari kesalahan kami. Maka biarlah melalui firman-Mu kami diajar kembali, kami diarahkan kembali. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, biarlah boleh memiliki mata yang melihat sebagaimana Kristus, yang ikut merasakan orang-orang di sekitar. Demikian juga boleh memiliki hati sebagaimana hati Kristus yang mengasihi, yang berkorban. Itulah yang kami rindukan ya Bapa dari firman-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hidup mereka. Sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 ini, usaha mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, bahkan kesehatan mereka, terlebih lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, menjadi mulai hambar, bahkan mengalami konflik. Kami mohon kiranya melalui firman-Mu dan jamahan Allah Roh Kudus, kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, untuk kami boleh tetap berpengharapan di tengah kondisi yang berat ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, yang dengan berjuang bersama dengan berbagai pihak untuk menangani akan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang akan menolong dengan hikmat-Mu. Terlebih lagi untuk mereka, para medis, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberikan kekuatan yang ekstra. Terlebih lagi hati, di tengah segala kelelahan mereka, biarlah hati mereka tetap memiliki kekuatan untuk memberi layanan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk kestabilan ekonomi di tengah kondisi seperti ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Saudara-saudara kami yang terpapar akan virus corona ini,
yang saat ini sedang menjalani karantina. Kiranya Tuhan juga yang akan menjamah menyembuhkan. Biarlah kami di tengah kondisi seperti ini boleh sungguh mengandalkan Tuhan. Inilah waktu di mana kami diperlihatkan betapa rapuhnya dunia ini, betapa rapuhnya manusia. Sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita semua untuk memberi persembahan syukur pada Tuhan yang didasari dari Ibrani 13 ayat 15 yang demikian bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Marilah kita ucapkan syukur ini melalui persembahan sambil memuji Tuhan. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengutus Engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakai
cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau benar. Jemaat, marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Kau telah menjaga kami di tengah situasi pandemi ini. Izinkanlah kami pada hari ini memberikan persembahan syukur ini. Layakkanlah persembahan ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau kepada yang tersisi, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai taulah. Utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, utus Kau. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus serta pemeliharaan di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali beribadah secara online pada hari ini. Keluarga damai, bila pelayanan pada minggu ini memberkati diri Anda, mari kami mengundang Anda untuk membagikan pengalaman Anda melalui media sosial kami berikut ini. Kami juga menyambut Anda yang baru saja pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini. Selamat datang. Mari sapa kami melalui media sosial yang sedang tertera di layar Anda saat ini, karena kami sangat ingin untuk mengenal Anda lebih jauh. Keluarga damai, kami mengundang Anda, bila Anda merasa memiliki pergumulan, mari akses form dukung dalam doa ini agar kami dapat terus mendukung Anda di dalam doa. Dan kami akan berusaha untuk menghubungi Anda sesegera mungkin. Masa pandemi ini bukanlah masa yang mudah untuk setiap kita. Oleh karena itu keluarga damai, marilah kita tetap saling mendukung dalam doa, dan kita tetap percaya Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik untuk setiap kita. Oleh karena itu keluarga damai, marilah kita tetap berakar
terus bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.